Halo, halo, halo. RJ Podcast hadir lagi nih. Kali ini aku pengen nemenin kamu bahas satu topik yang kayaknya lagi di mana-mana, tapi sering banget disimplify dan disalahpahami. Melek AI. Bukan cuma soal bisa ngetik prompt kece, tapi soal kita bisa tetap waras atau enggak hidup di dunia yang makin penuh algoritma. Iya, soalnya kalau cuma lihat di LinkedIn ya, definisi melek AI itu simple banget. Kalau kamu bisa bikin prompt, buatkan saya strategi marketing 30 slide dengan tone profesional namun friendly, selamat. Kamu dianggap future ready, digital savvy, dan siap jadi talenta masa depan. Padahal ya, di balik prompt yang estetik itu, bisa jadi hidup kamu lagi pelan-pelan dicabik dari sisi lain. Hak privasi, kesehatan mental, sampai posisi kamu di rantai kekuasaan digital. Ada laporan-laporan dan kerangka kayak Dicom 2.2 dan 3.0 dari Eropa yang sebenarnya udah lama bilang, literasi AI itu nggak sesempit itu, bro. Jadi di episode ini, kita mau deep dive. Kita bakal bahas kenapa melek AI harusnya jauh lebih dari sekedar jago prompt. Gimana kerangka kayak Dicom ini diam-diam ngebentuk kita jadi warga digital versi ideal. Dan apa artinya buat konteks Indonesia, dari anak kantoran, guru, sampai driver ojol. Santai aja, ini bukan kuliah 2 SKS kok. Formatnya tetap ngobrol, ada sedikit roasting, ada Budi yang malang, dan ada ojol yang sebenarnya jauh lebih melek AI daripada sebagian manajer middle management. Oke, gue pengen mulai dari satu karakter yang super relatable. Anggap aja namanya Budi. Bayangin Budi umur 28 tahun, kerja di startup tech Jakarta sebagai analis marketing. Dealing sama target, KPI, campaign digital segala macam. Di kantor itu dia poster child melek AI. Di layar Budi tab kebuka ada chat GPT buat bikin copy email yang so-called empatik, ada Midjourney buat bikin mood board kampanye, ada juga AI not to land yang otomatis transkrip meeting, kasih highlight, kasih action items. Hidupnya efisien banget, kerjaan 2 hari kelar 4 jam. Di mata bos, dia golden boy, anak emas. Ini nih bukti AI bikin produktif. But, di balik itu, ada 3 bom waktu yang pelan-pelan ngetik. Pertama soal data dan hak. Budi santai aja copy paste dokumen internal ke chatbot publik buat minta diringkas. Dia nggak mikir soal rahasia perusahaan, hak data, konsekuensi kalau itu bocor, atau dipakai lagi buat latihan model. Yang penting, worknya kelar. Kedua, kerentanan epistemik. Di musim pemilu, Budi nerima video super meyakinkan tentang kandidat favoritnya lagi ngomong hal kontroversial. Dia nggak punya kebiasaan atau tools buat ngecek apakah itu deepfake atau bukan. Dia share ke grup keluarga, ikut jadi jalur penyebar hoax tanpa sadar. Dia melek tools, tapi buta konteks. Yang ketiga, kelelahan algoritmik. Karena AI bikin dia kerja lebih cepat, ekspektasi kantor naik. Oh, kalau bisa 1 jadi 3 ya targetnya naikin dong. Asisten AI di HP-nya ngingetin kerjaan bahkan di luar jam kantor. Budi makin produktif, tapi makin capek dan cemas. Dia nggak punya bahasa buat bilang, ini nggak sehat, karena di kepalanya tertanam satu narasi, melek AI sama dengan bisa kerja lebih cepat, titik. Jadi Budi kelihatan canggih, tapi rapuh. Di satu sisi dia jago ngunain alat, di sisi lain dia buta terhadap sistem yang ngatur hidupnya. Dan cara kita ngomongin AI literasi sekarang sering banget cuma ngebentuk budi-budi baru. Ya user patuh, bukan warga digital yang berdaulat. Nah, di sini kita mau ajak kamu geser definisi. Dari melek AI sama dengan bisa pakai tools, jadi melek AI sama dengan ngerti posisi diri dalam ekosistem kekuasaan digital, ngerti hak, ngerti resiko, dan tetap waras di tengah semuanya. Sekarang kita kenalan dikit sama si Digicom ini. Ini basically kerangka kompetensi digital yang dipakai Uni Eropa buat nentuin warga digital ideal tuh kayak apa. Versi 2.2 yang rilis 2022, itu mulai serius banget masukin AI ke dalam semua aspek kompetensi digital. Bukan bikin satu bab khusus AI, tapi nyelipin AI ke 21 kompetensi yang udah ada. Jadi analoginya gini, AI bukan dianggap kayak mata kuliah pilihan, tapi udara yang kamu hirup di semua mata kuliah. Dari cara kamu cari informasi, bikin konten, sampai gimana kamu berinteraksi dan ngelola data, semua dipandang udah ditemani atau dimediasi AI. Kalau pakai istilah keren, Digicom itu kayak konstitusi halus buat subjek digital. Bukan konstitusi dalam arti hukum, tapi teks budaya yang pelan-pelan ngajarin kita apa itu perilaku normal di dunia digital. Apa artinya kompeten,
Apa artinya bertanggung jawab? Contoh kecil, ada deskriptor tentang kamu harus sadar kalau konten sekarang bisa dihasilkan AI dan sulit dibedakan dari manusia. Itu kelihatannya cuma ajakan awareness, tapi secara halus dia bilang, dunia kita sekarang isinya hybrid, jangan lagi nuntut keaslian 100% manusia. Aura keaslian yang dulu diagung-agungkan, meminjam bahasanya Walter Benjamin, pelan-pelan dinormalisasi untuk hilang. Atau yang soal like, rating, dan feedback. Ditulisnya seolah warga yang kompeten adalah warga yang bisa kasih umpan balik ke sistem AI supaya rekomendasi jadi lebih relevan. Kedengarannya empowering, padahal di kacamata Shoshana Zuboff, ini adalah cara halus ngajarin kita jadi pemasok data gratis buat surveillance capitalism. Kita dilatih jadi pekerja tak dibayar yang tiap hari melatih algoritma. Lu kira lu lagi take control of the algorithm, padahal lu lagi ngasih makan dia tiap hari. Free rubber, beb. Dan ini makin ditebelin sama EU AI Act, Undang-Undang AI Eropa. Di salah satu pasal ada kewajiban bahwa organisasi yang pakai sistem AI harus memastikan stafnya punya literasi AI yang memadai. Jadi literasi nangki nggak cuma skill keren, tapi kewajiban legal. Kalau nggak, bisa kena denda. Di satu sisi bagus ya, literasi AI dianggap penting banget sampai dijadiin mandat hukum. Di sisi lain, pertanyaannya, definisi literasi apa yang mau dipakai? Kalau yang dipakai definisi sempit ala pasar kerja, bikin pekerja makin produktif, makin kompatibel sama AI, ya kita balik lagi. Literasi jadi alat ngepasin manusia ke mesin, bukan alat buat nego sama mesin. Itu kenapa Digcom 3.0 yang terbaru coba lompat jauh lagi. Isinya udah nggak cuma soal skill digital, tapi tambah blok soal hak digital, kesejahteraan, keamanan cyber, sampai kemampuan menghadapi misinformasi. Jadi melek AI di sini bukan cuma gue ngerti AI, tapi gue ngerti hak gue, ngerti kapan gue boleh bilang enough, dan ngerti gimana mesin ini main di level politik, bukan cuma level fitur. Kita breakdown pelan-pelan, tapi dengan bahasa warung kopi. Poros pertama, AI sebagai alat. Ini yang paling familiar. Chatbot, image generator, summarizer, segala macam. Di sini orang sering kejebak di satu kata, prompt. Prompt engineering sekarang kayak mantra sakti. Kalau mau sukses di masa depan, kamu harus jago prompt. Padahal banyak peneliti itu bilang, prompt engineering itu skill dengan umur ekonomi pendek. Model makin lama makin pinter baca intent kita, ngetik kalimat biasa pun makin ngerti. Jadi jangan sampai identitasmu cuma tukang ngetik prompt kreatif. Yang jauh lebih penting itu mental model tentang cara kerja AI. Kayak lu ngerti bahwa chatbot itu bukan mesin kebenaran, tapi mesin probabilitas. Dia cuma nebak kata berikutnya yang paling mungkin berdasarkan data latihannya, bukan kata berikutnya yang paling benar. Itu kenapa dia bisa halu. Halusinasi AI itu bukan bug konyol yang bisa kita maafin dengan, ya namanya juga masih beta. Itu konsekuensi langsung dari cara dia dilatih. Dia jago bikin kalimat yang kedengaran meyakinkan, tapi nggak punya indera buat cek realitas. Jadi melek AI di poros ini tuh lebih ke 1. Punya kebiasaan skeptis. 2. Selalu verifikasi. 3. Ngerti batas pengetahuan model. Kapan dia terakhir dilatih, pakai bahasa apa, bias budaya apa yang nempel di dirinya. Kalau di kelas, mending diajarin analogi kayak gini. AI itu kayak kakak tua super pinter yang bisa nilu semua gaya bicara manusia, tapi nggak ngerti beneran apa yang dia ucapkan. Atau kayak koki yang hafal jutaan resep, tapi nggak punya lidah buat ngerasain rasanya. Itu ngebantu orang awam nggak gampang kebawa antropomorfisme, nggak gampang nganggep mesin ini paham atau punya niat. Melek berarti bisa pakai, tapi juga bisa ngasih konteks. Kapan boleh percaya, kapan harus ngerem. Bukan gue percaya penuh, tapi juga bukan gue anti teknologi. Poros kedua agak lebih pedes. AI sebagai infrastruktur kekuasaan. Begitu kita pindah dari urusan interface ke urusan struktur, kelihatan banget ketimpangannya. Contohnya ojol. Buat jutaan driver di Jakarta, aplikasi itu bukan alat bantu kerja, tapi literally atasan. Mereka bangun tidur, buka aplikasi buat absen, nunggu order. Algoritma yang nentuin mereka dapat order berapa, jarak sejauh apa, bonus cair atau enggak. Dan semuanya di dalam kotak hitam yang nggak transparan. Ironisnya, kalau pakai definisi sempit, driver ojol ini sering dibilang kurang literasi digital. Padahal kalau kita lihat praktik di lapangan, mereka punya yang disebut literasi gerilya.
Ngerti pola algoritma dari trial and error, tahu jam mana yang cenderung rame, tahu cara ngelawan algoritma yang dianggap nggak adil, sampai ada fenomena tuyul, pakai GPS palsu buat ngelabuin sistem. Itu high level adversarial thinking loh. Di atas kertas, itu dimasukin ke kategori curang. Tapi kalau kita baca dengan kacamata postkolonial, itu bentuk perlawanan terhadap manajemen algoritmik yang sepihak. Orang-orang ini bukan bego soal AI. Mereka cuma beroperasi dari posisi yang selalu dimarginalkan. Di level negara, kita punya Stranas KA, Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial, yang fokus banget ke pertumbuhan ekonomi, efisiensi, talenta digital. Bagus, tapi kalau literasi AI yang dibangun cuma buat nyiapin orang jadi operator mesin global, sementara pengalaman lokal kayak perjuangan ojol, petani, pekerja informal nggak dianggap literasi, itu namanya kolonialisme digital versi halus. Melek AI di poros ini artinya, kamu paham, kamu lagi main di ekosistem surveillance capitalism. Kamu sadar bahwa like, rating, data lokasimu, semuanya masuk ke model bisnis yang tujuannya bukan cuma bikin hidupmu nyaman, tapi juga bikin mereka untung dan bisa memprediksi perilakumu. Di Indonesia, kita juga punya UU Perlindungan Data Pribadi. Di atas kertas, kita punya hak sebagai subjek data. Tapi kalau kita nggak ngerti, nggak pernah nuntut hak itu, ya jadi pajangan doang. Literasi AI harus nyentuh sini, ngerti hak digital, bukan cuma ngerti fitur baru. Lanjut poros ketiga, AI sebagai mesin pembuat dunia. Ini soal informasi. Dulu, internet itu kayak perpustakaan. Banyak sampah sih, tapi mayoritas kontennya dibuat manusia. Sekarang, kita pelan-pelan masuk ke internet sintetis. Tempat teks, gambar, audio, video, udah makin banyak yang dihasilkan mesin. Contoh paling dramatisnya adalah deepfake. Sekarang bikin video orang ngomong sesuatu yang dia nggak pernah bilang itu tinggal modal beberapa klik. Dan masalahnya, otak kita evolusinya nggak ngikutin secepat itu. Kita masih pakai heuristik, melihat sama dengan percaya. Penelitian nunjukin, manusia tuh jelek banget deteksi deepfake. Yang lebih ngeri, kita sering merasa bisa bedain. Padahal salah. Jadi overconfident. Ini bikin dua problem. Satu, hoax makin gampang nyebar. Dua, muncul liars dividend. Orang yang beneran kejebak skandal, bisa ngeles, itu deepfake kok, dan banyak yang percaya. Makanya, Digicom 3.0 nge-push kompetensi buat ngadepin misinformasi dan disinformasi sebagai pilar bukan aksesoris. Karena sekarang, kemampuan baca dunia berarti juga bisa baca dunia yang sebagian ditulis mesin. Di level praktis, melek AI di sini artinya minimal 3 hal. 1. Punya refleks cek ulang konten yang emosinya ekstrim. Makin bikin marah atau takut, makin wajib dicurigai. 2. Skill forensik digital sederhana. Reverse image search. Ngecek sumber asli. Lihat tanda-tanda aneh di wajah, lighting, suara. 3. Hindari jadi orang yang langsung share ke grup keluarga tanpa jeda mikir. Tapi, kita juga harus hati-hati. Jangan jadi super sinis sampai-sampai semua bukti ditolak. Itu juga bahaya, bikin demokrasi lumpuh karena nggak ada lagi yang bisa dipegang. Jadi literasi di sini tuh posisi tengah. Cukup curiga buat nggak gampang ketipu, tapi cukup percaya buat masih bisa bertindak. Selanjutnya, poros keempat, dan ini favorit gue. AI dan kesejahteraan. Jarang banget dibahas, padahal efeknya kerasa tiap hari di badan. Yaps, kita balik ke Budi lagi. Karena AI bikin dia super efisien, target kerjanya naik, jam istirahatnya kabur, handphonenya jadi perpanjangan kantor. Dia scroll chat, cek email, cek dashboard AI, bahkan sebelum sikat gigi. Kelelahan ini real, bukan lebay. Di Eropa, ada konsep right to disconnect, hak buat nggak diganggu kerjaan di luar jam kerja. Di Indonesia, wacana ini baru mulai muncul, terutama di kalangan pekerja yang kebanjiran WhatsApp kantor tengah malam. Tapi AI tools, asisten pintar, justru bikin batas makin blur. Digicom 3.0 dengan cukup berani bilang, well-being itu bagian dari kompetensi digital. Artinya, melek AI juga berarti tahu kapan harus matiin notifikasi, kapan harus bilang ke bos, gue nggak akan bales chat kerja di atas jam sekian kecuali emergency. Bukan cuma soal kamu bisa pakai AI, tapi kamu bisa nolak ritme yang nggak manusiawi. Ada lagi dimensi yang sering lupa. Lingkungan. Model AI gede itu butuh energi dan air pendingin yang gila-gilaan.
Setiap kali kita pakai AI buat hal-hal remeh, ada jejak karbon yang ikut jalan. Melek AI berarti mulai mikir, gue beneran perlu minta chatbot bikin caption satu kalimat. Atau gue bisa tulis sendiri. Bukan berarti harus anti AI, tapi kita aware kalau ada harga ekologis. Jadi efisiensi bukan cuma soal hemat waktu, tapi juga hemat planet. Oke, udah lumayan filosofis. Sekarang kita turunin ke level sehari-hari. Kalau kamu guru SMA misalnya, melek AI itu bukan cuma bisa pakai ChatGPT buat bikin soal atau RPP. Lebih penting lagi, kamu bisa jelasin ke murid kenapa mereka nggak boleh nyerahin tugas full hasil AI tanpa refleksi. Kenapa mereka harus belajar berpikir kritis justru di era mesin pinter? Kalau kamu staf admin di kantor yang dikejar bos cuma output dan efisiensi, kamu butuh literasi untuk tahu jenis dokumen apa yang aman diunggah ke AI, mana yang enggak. Kamu juga butuh bahasa buat nego target kerja ketika karena ada AI dipakai alasan buat ngasih beban kerja 3 kali lipat. Kalau kamu driver ojol, kamu mungkin nggak perlu ngerti rumus transformer. Tapi kamu punya hak untuk nanya, algoritma ini bagi order gimana sih? Data perjalanan gue disimpan di mana? Kenapa gue bisa kena suspend? Itu juga bagian dari melek AI. Berani nuntut transparansi terhadap bos yang bentuknya aplikasi. Kalau kamu mahasiswa, jangan puas cuma jadi anak prom. Coba baca juga sisi gelapnya. Bias data, kolonialisme digital, siapa yang dieksploitasi buat labelin data, siapa yang nggak pernah kebaca suaranya di dataset. Dari situ baru kelihatan, AI itu bukan cuma soal masa depan karirmu aja, tapi juga masa depan keadilan sosial. Intinya, melek AI di era sekarang menurut gue minimal punya 4 rasa. 1. Kamu cukup paham alatnya, bisa manfaatin buat hidupmu. 2. Kamu ngerti bahwa alat itu bagian dari struktur kekuasaan yang lebih luas. Ada negara, korporasi, regulasi main di situ. 3. Kamu punya kompas moral buat navigasi lautan konten sintetis. 4. Kamu bisa jaga badan dan kepalamu sendiri supaya nggak jadi korban ritme mesin. Dan semua ini nggak harus kamu kuasai sendirian. Idealnya sekolah, kantor, negara, platform teknologi, semua ikut tanggung jawab. Tapi sambil nunggu itu kejadian, kita bisa mulai dari hal kecil. Berhenti ngebanggain diri cuma karena jago prom. Dan mulai bangga ketika kita bisa bilang, gue tahu kapan harus percaya AI, kapan harus lawan, dan kapan harus istirahat. Kalau mau diringkas, melek AI yang bener itu bukan bikin kamu makin mirip mesin, tapi justru malah bikin kamu makin manusia. Penutup dari RG Podcast hari ini adalah, semoga kamu dapat insight baru. Bukan cuma soal gimana cara pakai AI biar kerjaan cepet kelar, tapi juga soal gimana tetap pegang kendali atas diri sendiri di tengah dunia yang makin penuh kode. Kalau abis denger ini kamu jadi pengen audit diri, selama ini gue melek AI dalam arti apa ya? Menurut gue itu udah langkah besar. Pelan-pelan aja, nggak usah langsung sempurna. Yang penting kita nggak cuma ikut arus hype, tanpa sadar kita lagi digiring kemana. Itu dia obrolan kita di RG Podcast. Terima kasih udah dengerin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Keep curious, jaga kesehatan mental dan fisikmu, dan remember, AI itu alat, bukan Tuhan.